Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang plat kanopi kusen ya, pada potongan. Sekali lagi, plat kanopi kusen pada potongan. Nah teman-teman perhatikan, ini adalah pintu tunggal. Ini ada pintu gandeng jendela dan ada jendela. Ya, di atas pintu dan jendela ini ada namanya lubang angin ya. Kotak-kotak ini adalah lubang angin. Nah ini ya lubang angin namanya. Jadi kotak ini disebut kotak lubang angin ya, di mana sirkulasi udara nanti masuknya lewat lubang angin ini. Rata-rata diameter ukuran ya daripada lubang angin itu dari atas ke bawah ini 8 cm ya, lubang dalam. Kemudian dari sini ke sini kanan kiri sekitar 20 cm. Itu adalah wilayah dalam ini. Sedangkan ini adalah bingkainya. Ya. Bingkainya atau sampingannya ya. Seperti itu. Sekitar 2 sampai 3 cm. Nah, kalau teman-teman perhatikan di atas lubang angin itu ada lagi yang warna biru ini ya. Nah, inilah yang disebut dengan plat kanopi kusen. Ini dia itu adalah plat beton ya teman-teman ya, dari plat beton bertulang yang berfungsi untuk menjaga pintu atau jendela ya dari hujan. Jadi menjaga pintu dan jendela dari terpaan hujan. Ketebalan plat kanopi kusen itu bervariasi. Ya, jadi dari atas ke bawah ini ya, dari garis atas ke garis bawah ini atau ketebalannya itu bervariasi ya teman-teman ya. Ada yang hanya 6 cm, ada yang 7 cm, 8 cm, ada sampai 10 cm ya. Ya standarnya 8 cm teman-teman. Dari atas ke bawah ini standarnya 8 cm. Untuk plat kanopi kusen. Ketebalannya 8 cm ya. Sedangkan panjangnya dari kanan ke kiri itu mengacu kepada lunas kusen yang ada di bawah. Nah, jadi kalau saya ukur ya, saya klik dimension di atas, terus saya klik linear, saya klik ujung pojok terluar daripada pintu ini ya, pojok kusen terluar ke pojok kusen terluar. Berapa ukurannya? Ukurannya adalah 82. Jadi lunas pintu ini 82 cm. Dapat dari mana 82 ini? 82 itu didapat dari ukuran dalam pintu atau ukuran daun pintu itu 70 cm. Ditambah kusen 6 cm kanan dan kusen 6 cm kiri. Paham ya? Kalau saya klik dimension di atas, saya klik dimension, saya klik linear, terus saya ukur bagian dalam daripada pintu ini. Dari pojok dalam ke pojok dalam. Nah, di sini ukurannya 70 cm, teman-teman. Jadi, daun pintu ini ukurannya dari ujung daun ke ujung daun secara horizontal atau melebar dia 70 cm. Ya. Ditambah 6 cm kusen kanan dan 6 cm kusen kiri. Jadi 70 tambah 6 tambah 6. Atau 70 tambah 12. Jadinya 82 cm. Itu ya. Nah. Jadi ukuran pintu ini 82 cm ya, kusen terluar sebelah kanan dari ke kusen terluar sebelah kanan, sebelah kiri. Itu 82 cm. Maka kanopi di atasnya itu dia harus melewati 10 cm ke kanan dan 10 cm ke kiri minimal ya. Minimal dia melewati 10 cm, yang kanan dia melewati 10 cm ke kanan, yang kiri melewati 10 cm ke kiri. Lebih gitu maksudnya. Berarti tinggal ditambah 20 cm aja. Jadi 82 dari lunas kusen pintu
ditambah 10 cm sebelah kanan dan 10 cm sebelah kiri. Jadinya totalnya adalah 102. Jadi acuannya yaitu kelebihan sebelah kanan 10 cm, kelebihan sebelah kiri 10 cm. Itu standar minimal ya. Nah, itulah lebar. Jadi dari kanan ke kiri itu disesuaikan dengan kusen. Dengan acuan tadi tambahkan sisi kanannya 10 cm dan tambahkan sisi kirinya 10 cm daripada kusen pintu atau jendela yang ada di bawahnya. Seperti itu ya. Dengan ketebalan standarnya 8 cm, atas bawahnya 8 cm. Itulah plat kanopi kusen. Nah, kalau saya klik dimension di atas, terus saya klik linear, saya ukur dari ujung jendela ini ke ujung jendela ini pada kusen terluar, menghasilkan ukuran 62 cm. 62 cm ini didapat dari ukuran jendela ini dari dalam sini ke dalam sini pada daunnya itu 50 cm. Tambah 6 cm sebelah kanan kusen dan kusen sebelah kiri 6 cm juga. Jadinya 50 tambah 6 tambah 6 sama dengan 62 ya. Nah, berarti 62 itu ditambah lagi 10 dari kanan untuk plat kanopi ya, dan 10 dari kiri kelebihannya. Sehingga hasilnya plat kanopi di atas ini lebarnya dari sini ke sini, kanan kiri itu adalah 62 ditambah 10 sebelah kanan tambah 10 sebelah kiri. Jadinya 82. Nah, paham ya teman-teman ya. Nah, ini adalah gambar 3 dimensi teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu plat kanopi kusen lebih jelas ya kita bisa lihatnya pada gambar 3 dimensi. Nah, ini ada rumah-rumah ya. Ini adalah rumah yang sama hanya beda atap ya. Nah, ini adalah rumah dengan atap perisai kombinasi. Nah, ini yang disebut plat kanopi itu yang ini. Di atas jendela ini ada plat kanopi. Di depan ini juga ada plat kanopi. Plat kanopi kusen. Ya kan? Di sini tidak ada jendela sehingga sebelah kiri ini tidak ada jendela sehingga tidak ada plat kanopi. Di depan ini ada ya plat kanopi kusen. Di atas lubang angin. Seperti itu ya. Nah, di belakang ini ada juga plat kanopi kusen. Nah, ini nih plat kanopi kusen nih. Berjejer ada nah ini kan plat kanopi kusen. Di atas lubang angin ya. Nah, plat kanopi kusen ini perhatikan kalau dari samping seperti ini penampakannya. Nah, ini dari samping nih. Ya kan? Nah, penampakannya satu garis aja seperti itu. Ukuran dari garis dinding terluar ke ujung plat kanopi kusen itu 30 sampai 40 cm. Ada juga yang sampai 50 cm, tergantung ya. Tapi standarnya 30-40. 30 cm sampai 40 cm dari dinding terluar ke ujung plat kanopi kusen. Nah, ini plat kanopi kusen dari depan. Dia ada di atasnya lubang angin seperti itu. Oke, teman-teman paham ya? Nah, jadi perhatikan tadi dari samping, jadi plat kanopi kusen itu dia lebarnya itu 40 cm ya dari dinding ke ujung plat kanopi seperti yang kita lihat pada gambar 3 dimensi tadi. Nah, kalau jarak antara permukaan atas daripada kusen dengan lubang angin ini berapa? Nah, jaraknya itu 10 sampai 15 cm ya. Kalau kita klik dimension, klik linear, saya klik dari garis bagian atas daripada kusen ya, dan garis bagian bawah daripada lubang angin. Nah, saya tarik ke sini. Nah, itu nilainya 15 cm. Jadi di sini ada pasangan bata ya, pasangan 2 bata. Pasangan bata 2 ya, 2 bata menghasilkan 15 cm ini.
Baru nanti ada lubang angin ya. Lubang angin ini biasanya sudah disediakan ada di toko-toko bangunan ya, dalam bentuk pasangan dari seperti batako yang berlubang ya, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Lubang angin. Dia dari biasanya dari beton tumbuk ya. Dari beton tumbuk yang pencetakannya sama seperti pada batako. Tapi dia berlubang di tengah-tengahnya. Ya, ada lubangnya besar. Ada juga dari yang terbuat dari keramik ya, atau dari sejenis kaca. Ada juga yang terbuat dari banyak produknya. Ada yang dari kayu dan seterusnya ya. Ada juga yang cuman tembok dilubangi gitu aja, terus yang tepi-tepinya dipolesi. Atau kalau bahasa bangunannya itu benangan ya, benangan atau ban-banan ya, terserah lah. Ibaratnya itu setiap daerah pasti beda bahasanya. Nah, jadi jarak dari atas kusen ke garis bagian bawah daripada lubang angin ini adalah 10 sampai 15 cm, standarnya 15 ya. Nah, kemudian jarak dari garis atas daripada lubang angin ini ke garis bawah daripada plat kanopi itu sama, 10 sampai 15. Nah, saya klik dimension di atas, terus saya klik linear. Saya klik di garis terbawah daripada kanopi, plat kanopi kusen ke bagian atas daripada balok angin. Lubang angin ya, lubang angin. Saya tarik ke sini, maka di sini didapat nilai 10. Nah, kenapa kok pakai nilai 10? Nilai 10 itu berarti pasangan batanya satu saja, tapi spasi atau spesi daripada campuran semen dan pasirnya itu banyak, tebel ya, sehingga menghasilkan nilai 10 cm. Nah, kenapa kok di sini 15, di sini 10? Ya bervariasi, namanya kita belajar kan. Ya kalau teman-teman mau bikin di bawah 15, di atas 15 tidak masalah. Cuman karena kita dalam proses belajar ya, saya buat bervariasi seperti ini. Agar teman-teman bisa lebih banyak paham. Nah, sedangkan ukuran daripada balok angin ini sendiri, lubang angin ini ya, seperti yang saya jelaskan, garis ini adalah garis dalam ya, atau wilayah lubangan. Dari garis bawah ke atas itu 8 cm, dari sini ke sini ya, dari bagian garis dalam kanan dan kiri itu 20 cm. Nah, ini dalam kasus ini ban-banannya atau benangannya ya, dari ujung garis atas, dari benangan garis atas ke benangan garis bawah ini sekitar 2 cm teman-teman. Berarti kalau secara vertikal 8 di tengah ya, tambah 2 di bawah, tambah 2 di atas. Berapa jadinya? 12. Saya klik dimension, saya klik linear, saya klik ujung garis atas, saya klik ujung garis bawah. Perhatikan berapa ukurannya? 12. Ini dia ya. Nah, itu 12. Seperti itu teman-teman ya. Paham? Sehingga lunas antara ukuran bagian atas daripada kusen pintu atau kusen jendela ke bagian bawah, garis bagian bawah daripada plat kanopi itu terbentuk nilai 15 tambah 12 tambah 10. Berapa ukurannya? Yaitu 37 ya. Saya klik dimension, saya klik linear, saya klik atas kusen, garis atas kusen pintu ke garis bawah plat kanopi. Nah, saya tarik ke sini. Nah, ini dia. 37 totalnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan perhatikan pada garis merah ini adalah garis lantai. Ya, garis merah ini adalah garis lantai. Paham ya? Nah, kalau ukuran kanopi ke lantai berapa? Dari garis bawah kanopi ke lantai berapa? Ya tinggal kita tambahkan aja. Ini pintu ini lunasnya ya, daun pintu ini
dari garis, perhatikan daun pintu ini ya. Daun pintu ini, jadi acuannya kita itu bukan jendela ya teman-teman ya. Acuan kita itu adalah pintu. Untuk mengukur seperti ini, acuan kita adalah pintu. Nah, tinggal teman-teman ukur aja. Dari garis teratas daun pintu ke garis terbawah daun pintu itu 2 meter atau 200 cm. Ditambah di atasnya ada kusen 1 ya, 6 cm. Berarti 206. 206 ditambah dari garis atas daripada kusen ke garis bawah plat kanopi 37. Ya, 206 ditambah 37 sama dengan 243 atau 2 meter 43 cm. Itu ukuran dari lantai ke garis bawah daripada plat kanopi kusen. Nah, kita klik dimension di atas, klik linear, kemudian saya klik di garis merah ini adalah garis lantai. Saya tarik ke atas, saya klik di garis bawah daripada plat kanopi kusen. Saya tarik ke arah kanan seperti ini ya. Berapa ukurannya teman-teman? 243 cm. Ya. Seperti itu. Jadi ukuran pintu ini lunasnya dari bawah ke atas kusen itu 206 cm. 206 karena ukuran daun pintunya dari bawah ke atas ke garis ini, bagian bawah ini ya, garis di atas daun pintu itu ke bawah daun pintu 200 cm. Nah, terus ditambah kusen yang coklat tua ini di atasnya 6 cm ya, yang ini. Jadinya 206. Ditambah dari atas kusen ke bawah plat kanopi itu adalah 37. Jadinya 243 cm. Nah, teman-teman, ini adalah gambar potongan ya, yang sudah selesai. Ini adalah potongan A, dan ini adalah potongan B. Sekali lagi, ini adalah potongan A, dan ini adalah potongan B. Kita bisa menambahkan ya teman-teman ya, kalau memang perhatikan pada denah di bawahnya. Ini potongan A, saya turun ke bawah ya. Saya turun ke bawah dari potongan A itu, perhatikan. Ini potongan A ini, garisnya ini ya. Nah, garis potongannya itu ini, yang warna merah ini ya, anak panahnya mengarah ke belakang, ada huruf A di atasnya. Perhatikan di depan plat gini dulu ya, saya jelaskan. Plat kanopi kusen ini hanya ada di jendela-jendela dan pintu-pintu terluar ya, bukan ada di dalam rumah ya. Dia ada di luar rumah ya, seperti pada gambar 3 dimensi ini ya. Jadi plat kanopi kusen itu adanya di luar rumah ya, pada jendela-jendela atau pintu-pintu yang ada di luar rumah. Jadi dia mengarah keluar seperti ini. Ya. Jadi plat kanopi kusen ini ada di jendela-jendela yang ada di dinding terluar. Kalau di dalam rumah jangan dikasih plat kanopi ya. Yang ada di dalam rumah, dalam ruangan, di kamar itu tidak usah ya. Jadi dinding-dinding terluar. Nah, teman-teman perhatikan ya, pada potongan A ini ya, di bawahnya ada denah seperti ini ya. Nah, denahnya ini potongannya ini dia, garis potongannya atau anak panah potongan kanan dan kiri mengarah ke arah belakang ya. Jadi segala sesuatu yang ada di depan garis merah ini terlihat. Segala sesuatu yang ada di depan garis merah itu dia terlihat. Nah, perhatikan di dinding terluar itu, sebelah kanan dan sebelah kiri. Di sebelah kanan, sebelah kiri itu tidak ada ya, tidak ada dinding. Tidak ada apa? Tidak ada, mohon maaf, tidak ada pintu atau jendela. Di sebelah kanan, di sebelah kiri ini, dinding sebelah kiri ini tidak ada pintu dan jendela. Tapi di sebelah kanan ada satu. Ya, sebelah kanan ada satu. Saya tidak berbicara yang di depan ya. Yang di depan saya tidak bahas. Yang saya bahas itu yang di samping. Dinding samping kanan
dan dinding samping kiri. Di dinding samping kiri tidak ada jendela atau pintu terluar ya. Sedangkan di dinding samping kanan ada jendela satu. Ini dia jendelanya. Sekali lagi, yang di depan jangan dibahas ya, karena yang di depan itu tidak terlihat. Ya, pandangan kita sekarang ada di titik sini. Seperti itu. Nah, seandainya di belakang ada plat kanopi, ya plat kanopinya tertutup dinding sehingga tidak terlihat. Karena plat kanopi ada di luar dinding ya. Nah, yang kita bahas ini yang di samping. Kenapa kok yang di samping yang dibahas? Karena nanti kelihatan dari samping plat kanopinya. Ya, dari samping dia terlihat. Nih perhatikan, dari samping terlihat kan? Ini dia. Kalau yang dari samping terlihat. Tapi kalau yang ada di daerah sini, di sini juga ada plat kanopi 2. Nah, di sini ada plat kanopi di dinding luar bagian sebelah kiri itu terlihat ada kanopi. Tapi kalau pandangan saya dari sini kan plat kanopinya tidak terlihat. Yang di sebelah sana tidak terlihat kan? Yang terlihat yang sebelah sini, yang dinding sana ya tidak terlihat, dia tertutup dinding. Nah, ya kan? Tapi yang dari samping terlihat. Nah, ini saya bilang tadi dari garis terluar dinding ke garis ujung plat kanopi itu 40 cm atau 30 cm dengan ketebalan 8 cm. Dan tinggi ya dari garis bawah plat kanopi ke permukaan lantai. Permukaan lantai itu di atasnya selop beton ya, garis atas selop beton itu 243 cm. Nah, jadi kalau kita lari ke potongan, ya perhatikan di denah ini sebelah kanan ada jendela. Itu artinya di atas jendela ini ada kanopi. Seperti ini ya, kalau saya gambarkan tuh seperti ini, tapi di denah tidak mungkin digambar seperti ini, tidak boleh ya. Cuman ini sebagai ilustrasi saja. Jadi ada plat kanopi. Nah, plat kanopi ini terlihat dari samping teman-teman. Ya, terlihat dari samping. Nah, berapa tadi ukurannya teman-teman? Ke horizontalnya 40, vertikalnya 8 cm. Nah, ini kita membuat dulu ya, apa namanya rektang ya, pada tab draw membuat sebuah rektang untuk plat kanopi tampak dari samping. Jadi nanti ada plat kanopi di sini yang terlihat. Seperti itu. Nah, ini dia ya, plat kanopi yang terlihat. Cuman kita tidak boleh asal buat, kita harus membuatnya berdasarkan ukuran yang sudah kita sepakati. Jadi perhatikan membuat rektang ya. Ini dia rektang pada tab draw. Nah, perhatikan klik ikon rektang pada tab draw atau REC enter pada keyboard. Klik satu kali di layar, masukkan rumus add ukuran, koma ukuran ya, lalu enter satu kali. Contoh di sini adalah 40,8 ya. Jadi ukuran horizontalnya dulu yang dimasukkan, baru ukuran vertikal. Nah, jadi kita klik rektang dulu teman-teman pada tab draw, klik rektang ya. Kemudian klik satu kali di layar. Masukkan rumus shift add. Perhatikan tulisan di bawah ini ya. Command line shift add 40, ya 8, enter satu kali. Ini hasilnya. Nah, perhatikan lantai ini adalah permukaan atas, ada di permukaan atas slope ya. Lantai ini ada di permukaan atas slope. Nah, jadi kita pindahkan dulu apa namanya plat kanopi tampak dari samping ini ke permukaan atas slope di bawahnya nih. Nah ya, garis atas slope. Menggunakan icon move pada tab modify.
klik atau blok objek yang akan di move, kemudian pada tab modify klik icon move atau M enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya dan salin ke tempat tujuan. Perhatikan teman-teman baik-baik ya. Blok dulu objeknya. Nah, kalau ortonya nyala, ortonya dimatikan dulu ya. Kalau ortonya hidup, ortonya dimatikan dulu supaya bisa move bebas. Nah, blok dulu objeknya teman-teman yang akan di move. Ini dia ya. Klik atau blok seperti ini. Kemudian pada tab modify di atas klik icon move. Ini dia icon move, klik. Nah, kita klik sisi sebelah kiri. Ya, entah di pojok bawah, entah di mana aja, tapi paling bagus pojok bawah sebelah kiri ya. Klik pojok bawah sebelah kiri. Kemudian kita pergi ke slope sebelah kanan itu ya. Nah, klik di pojok slope sebelah kanan atas. Nah, jadi ini dia, permukaan lantai ada di atas slope. Dan dia sejajar, dan garis bawah daripada plat kanopi ini ada di permukaan atas slope. Nah, sekarang kita akan memindahkan slope ini ke atas dengan jarak 2, 4, 3 menggunakan icon move pada tab modify dengan ukuran tertentu. Nah, ini ya, move dengan ukuran atau jarak tertentu. Klik atau blok objek yang akan di move, kemudian pada tab modify klik icon move atau M enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, arahkan ke tujuan move yaitu ke atas, masukkan nilai atau ukurannya 2, 4, 3, lalu enter satu kali. Dalam penggunaan move dengan ukuran, ortonya wajib hidup ya. Ortonya harus hidup supaya move-nya tegak lurus ya. Jadi ortonya dihidupkan dulu. Orto on. Setelah auto hidup, blok ini kotak balok angin ini. Seperti itu ya, sudah diblok ya. Nah, blok anginnya aja. Plat kanopi, mohon maaf, plat kanopi diblok ya. Kemudian pada tab modify klik icon move. Ya, kemudian klik di tempat kosong seperti ini. Tarik ke atas, ini garisnya tegak lurus karena ortonya hidup ya. Tarik ke atas, masukkan nilai 2, 4, 3. Perhatikan ini nilainya 2, 4, 3 ya, dan arahnya ke atas, lalu enter satu kali. Nah, dia sudah ada di atas sini. Jadi tampak dari samping itu seperti itu. Nah, jadi tampak dari permukaan samping itu seperti ini ya. Sama seperti pada gambar 3 dimensi tadi. Dan plat kanopi ini ada di luar. Ya, ada di luar rumah ya. Tujuannya untuk melindungi kusen pintu atau jendela yang ada di bawahnya dari hujan dan seterusnya. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Nah, satu lagi teman-teman informasi ya. Sebenarnya plat kanopi kusen ini di dalamnya itu ada bantalan. Seperti ini modelnya. Ya. Bantalan. Atau ada juga yang dia ini sebenarnya lanjut ke dalam seperti ini. Jadi dia tembus sampai ke dalam dinding. Jadi ada sisi yang masuk ke dalam dinding. Bukan asal ditempel saja, tidak ya. Ada sisi yang masuk ke dalam dinding yang nanti diikat oleh pasangan bata. Ini semuanya adalah pasangan beton bertulang ya, plat beton bertulang. Nah, cuman kita jangan sampai ke dalam, cukup di luar aja ya. Cukup di luar aja seperti itu. Nah, ya. Nah, begitu juga dengan yang di sini, di potongan B ini. Nah, kita lihat pada potongan B. Nah, di depan ini, perhatikan ini potongan B ya. Ini adalah potongan B. Garis potongannya yang merah itu arahnya ke atas ya. Anak panah kanan kiri menunjukkan arah ke atas. Kalau di depan, nah ini dia, ada jendela tapi di belakang garis. Sehingga jendela ini tidak terlihat plat kanopinya ya. Karena di belakang garis tidak terlihat. Di depan tidak ada ya. Ada tapi pintu di dalam
teras. Pintu di dalam teras tidak memerlukan plat kanopi ya. Pintu di dalam teras tidak memerlukan plat kanopi karena terasnya sudah ada penutupnya, sudah ada gentengnya di teras, sudah ada atapnya. Jadi pintu yang di dalam teras ini ya sudah pasti terlindungi oleh atap teras, jadi tidak perlu lagi plat kanopi. Yang di belakang ini, nah di belakang ini ada ya, ada jendela dan ada pintu di depan. Ya, sehingga pasti di sini adalah plat kanopi. Ya, pasti ada plat kanopi di sini. Entah itu digabung satu kaligus seperti itu atau terpisah-pisah seperti ini ya. Tergantung arsiteknya, tergantung Anda. Entah Anda pisah-pisah seperti ini satu kanopi, ini satu kanopi, atau satu kaligus jadi satu semua ya terserah. Tapi yang jelas dari samping sini ada plat kanopi yang terlihat. Ya, sama seperti ini. Ada potongan A ini ya. Ya sama, tadi ukurannya berapa? Ya, lebar 40, tebal 8 cm. Ya teman-teman ya. Nah, jadi kita buat dulu sebuah rektang ya. Pada tab draw, sebuah rektang dengan ukuran tadi itu. Klik ikon rektang pada tab draw atau REC enter pada keyboard, klik satu kali di layar, masukkan rumusnya, add ukuran, ukuran, lalu enter satu kali. Contohnya di sini adalah add 40,8 ya, lalu enter satu kali. Jadi teman-teman pada tab draw di atas ini klik ikon rektang. Pada tab draw, klik ikon rektang. Ya, kemudian klik satu kali di layar, masukkan rumus shift add, ukuran lebar dulu ya 40, atau ukuran horizontal pada layar 40 ya, kemudian ukuran vertikal atau ketebalan 8 ya, jadi 40,8 seperti di bawah ini ya, lalu enter satu kali. Ini hasilnya. Kita akan taruh di sini ya, tapi bukan asal taruh, kita meletakkannya dengan ukuran. Jadi kita pindahkan dulu plat kanopi dari samping ini ke atas daripada slot yang ada di bawah. Ya, menggunakan icon move pada tab modify cara bebas ya. Cara bebas, jadi ortonya dimatikan dulu. Kalau orto hidup, ortonya dimatikan ya. Nah, perhatikan. Nah, sekarang move cara bebas ya. Klik atau blok objek yang akan di move, kemudian pada tab modify klik icon move atau M enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Jadi teman-teman perhatikan, ini ortonya sudah mati ya, ortonya sudah tidak hidup lagi. Teman-teman blok ini kotak plat kanopi yang dari samping ini. Ya, sudah di blok. Kemudian pada tab modify klik icon move ya. Pada tab modify klik icon move. Nah, sekarang kita klik pojok kanan bawah ya, pojok kanan bawah. Ini dia. Nah, ya, seperti itu. Lalu kita taruh kita perhatikan ini adalah dinding belakang ya. Saya pergi ke slot betonnya yang ada di bawah. Klik pojok kiri atas slot beton itu, pas. Nah, ini dia ya. Jadi dia rata dengan garis atas slot beton. Kemudian kita akan move ke atas dengan ukuran 243 tadi itu ya teman-teman ya. Move dengan ukuran tertentu. Nah ini. Move dengan ukuran ya. Klik atau blok objek yang akan di move. Kemudian pada tab modify klik icon move atau M enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, arahkan ke tujuan move yaitu ke atas, masukkan nilai ukuran 243 ya, lalu enter satu kali. Pastikan ortonya hidup ya. Jadi ortonya dihidupkan dulu teman-teman ya. Hidupkan dulu orto. Setelah orto hidup, teman-teman blok ini, kotak ini. Kotak plat kanopi dari samping ini ya. Blok,
kemudian pada tab modify di atas, teman-teman klik icon move. Oke, kemudian klik di tempat kosong seperti ini. Tarik ke atas. Ini tegak lurus ya karena ortonya hidup. Tarik ke atas, masukkan nilai 243. Perhatikan di bawah tulisan 243 itu ya, lalu enter satu kali. Selesai. Dia sudah pindah ke atas. Jadi di belakang, di depan tidak terlihat, tapi di belakang terlihat. Seperti pada denah di bawah ini ya. Seperti itu. Jadi yang terlihat yang di depan garis. Yang di belakang garis tidak terlihat ya. Yang di belakang garis tidak terlihat, tapi di depannya ada sehingga terlihat. Begitu ya teman-teman ya. Nah ini hasilnya. Seperti yang saya jelaskan bahwa jangan lupa ya, meskipun gambarnya seperti ini, dia hanya nempel di garis terluar, plat kanopi kusen ini dalam pengerjaannya dia sampai ke dalam ya teman-teman ya. Jadi pembesiannya dan pengecorannya itu sampai ke dalam dinding. Seperti ini ya, pengecorannya sampai ke dalam dinding supaya dia ada ikatan antara pasangan bata dengan plat kanopi ini. Kalau cuma nempel ya nggak bisa ya, dia harus harus ada bagian yang masuk ke dalam dinding menjadi ikatan dinding, diikat oleh dinding seperti itu. Ya, cuman dari tampaknya seperti ini. Karena dia tidak terpotong pas, dia hanya terlihat dari samping ya. Karena dia tidak terpotong pas, dia hanya terlihat dari sampingnya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi potongannya itu seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini penambahan materi ya teman-teman ya. Untuk plat kanopi kusen pada potongan tampak dari samping ya. Nah, seperti pada gambar 3D ini. Jadi demikian teman-teman ya. Nah. Assalamualaikum. Salam sejahtera.